Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu di Gereja Maranatha dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore dan shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian pemuda sekaligus syukur HUT RI ke-78 di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 6 Agustus 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp17.118.700. Syukur sebesar Rp5.098.000. Persepuluhan sebesar Rp3.581.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.782.000. Penerimaan kolekta Minggu 6 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.094.000. Syukur sebesar Rp952.000. Persepuluhan sebesar Rp1.005.000 dan sarana fisik sebesar Rp824.000. Kebaktian Minggu 13 Agustus 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta
Nyonya J. Fabea Troy, MTH. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Revi Aipasa, Feki Dak, dan 15 Singers. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 2, bait 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 20 Agustus 2023 adalah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 13 Agustus 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH, Ketua. Pendeta M. Takaria MSI, Sekretaris. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom.
Mari kita tabiskan kebaktian minggu di saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat. Umat yang mengikut Yesus, jemaat, marilah dengan penuh kerendahan diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain.
Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan ada dalam umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang terkasih, sebelum kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, pujian akan dipersembahkan oleh Saudara Revi Aipasa. Disilakan. Selamat sore jemaat. Lagu ini akan menjadi berkat untuk semua sebelum ketemu dengan firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesusku, kami menyembah-Mu. Oh, Jemaat, bagian Alkitab yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan adalah dari pertama Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pertama Korintus 1 ayat 10 sampai 17 kita baca secara bersama. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku,
Aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Clay tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ataukah adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kripus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, selamat sore, shalom. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak, saudara kembali di gedung gereja ini. Dan secara bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang berfungsi untuk menumbuhkan iman kita, tetapi juga mengarahkan kita pada kehidupan yang jauh lebih baik dan berkualitas, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya perjumpaan kita dalam peribadahan di sore hari ini akan menjadi jauh lebih bermakna jika kita sama-sama membuka hati pada kebenaran firman Tuhan. Yang pada minggu ini pemberitaan firman seluruhnya oleh Gereja Protestan Maluku dipayungi dengan tema hiduplah harmonis, jauhilah perpecahan. Tema ini sebenarnya Ibu Bapak mengandung imperatif kepada Ibu Bapak, saudara dan saya, kita semua sebagai umat dan para pelayan, untuk terus menjaga keutuhan, untuk membangun keharmonisan, dan untuk menghindari perpecahan, baik di dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan jemaat, gereja, dan masyarakat, atau dalam lingkup yang lebih luas berbangsa, bernegara, dan seisi dunia ini. Itu idealnya Ibu Bapak, hal yang harus kita upayakan dan kita wujudkan, kehidupan yang harmonis, jauh dari perpecahan. Tetapi fakta membuktikan bahwa setiap waktu, setiap masa, sepanjang sejarah, konflik dan permusuhan selalu mengganggu kehidupan yang harmonis itu. Ada banyak faktor dan alasan yang menimbulkan terjadinya perselisihan, pertengkaran, dan konflik yang membawa perpecahan. Dan karena itu, kalau hari ini kita diingatkan bagaimana menjaga kehidupan yang harmonis dan membangun keutuhan hidup yang jauh dari perpecahan, sesungguhnya itu adalah panggilan iman yang Tuhan Allah kehendaki untuk Ibu Bapak, saudara dan saya lakukan dalam kehidupan bersama kita, baik dalam gereja maupun dalam lingkup yang lebih luas di masyarakat, bangsa dan negara ini. Firman Tuhan hari ini menarik untuk dijadikan pembelajaran iman bagi kita. Sebab bukan cuma kita yang telah mengalami faktanya ada perpecahan-perpecahan yang terjadi di dalam jemaat atau mungkin juga di dalam tubuh gereja.
Jauh sebelum itu di Korintus, pada jemaat Korintus telah juga mengalami kenyataan atau fakta perpecahan seperti yang tadi disampaikan dalam judul teks ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara jemaat yang terkasih, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 18, di sana dijelaskan Paulus memberitakan Injil ke Korintus dan dia tinggal 1,6 tahun di Korintus. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan pekabaran Injilnya ke Efesus. Di Efesus inilah baru dia mendengarkan kabar yang dibawa oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa telah terjadi masalah serius di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Masalah internal jemaat yang telah mengancam keutuhan jemaat. Siapa Chloe, Bapak Ibu Saudara-saudara? Chloe adalah orang Efesus yang pergi berdagang di kota Korintus. Dalam kehidupan bersama komunitas jemaat di Korintus, dia mau masuk menjadi bagian dari komunitas di situ. Tapi dia telah mendapati fakta bahwa jemaat di Korintus telah dikota-kotakan, berada pada pengkota-kotakan atau penggolongan tertentu. Dan fakta inilah yang dia sampaikan kepada Paulus ketika dia kembali ke Efesus. Nah, Ibu Bapak, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah surat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17 ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai jawaban untuk mengatasi persoalan internal jemaat Korintus yang terancam pecah itu. Mari kita lihat Ibu Bapak, Paulus membuka nasihatnya dengan mengatakan hal yang penting. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau orang Ambon bicara pakai nama Tuhan, bersumpah pakai nama Tuhan, itu berarti sesuatu yang sungguh-sungguh benar, sesuatu yang mau dikatakan ini diyakini kebenarannya, yang bukan bohong. Ini bicara serius. Dan hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus membawa nama Yesus untuk menunjukkan keseriusannya dalam memberi nasihat kepada jemaat. Dan apa yang dinasihatkan oleh Paulus? 3 kata kerja di situ. Kamu harus seia sekata, erat bersatu dan sehati sepikir. Ini norma 3 nilai yang penting untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis. Tanpa hidup yang seia sekata, yang erat bersatu, yang sehati sepikir, tidak mungkin ada keutuhan di dalam satu persekutuan atau komunitas. Seia sekata berarti ada kesatuan dalam berkata. Erat bersatu, tidak ada ancaman perpecahan. Dan sehati sepikir adalah kesatuan dalam pemahaman dan pengambilan keputusan. Dan ini hal-hal yang menjadi prinsip untuk sebuah keutuhan dalam kehidupan jemaat dan masyarakat bisa dipertahankan. Memang secara rinci Ibu Bapak, Rasul Paulus bilang perselisihan tidak membawa penyelesaian bagi persoalan-persoalan. Sebab perselisihan itu kalau kita lihat dalam bahasa Yunani dibilang skismata, artinya robekan Bapak Ibu. Dan karena itu kalau ada perselisihan yang mengancam kesatuan tubuh jemaat atau gereja, sama artinya tubuh Kristus dirobekan. Ini penting untuk kita pahami supaya kita melihat bagaimana cara Rasul Paulus memberi pemahaman yang benar, tapi juga cara mengarahkan jemaat supaya mereka bertindak tepat untuk menghindari robekan selaku tubuh Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, fakta perpecahan yang terjadi di dalam jemaat Korintus itu sebenarnya cuma simpel Bapak Ibu. Ada perbandingan
di kalangan warga jemaat tentang para pelayan Tuhan yang datang melayani di Korintus. Ada yang mengagungkan Paulus oleh karena dia yang merintis dan membangun jemaat Korintus. Ada yang mengidolakan Apolos oleh karena Apolos ini terkenal fasih berbicara dan kalau dia berkhotbah itu berapi-api. Semangatnya penuh untuk pekabaran Injil. Ada juga yang mengunggulkan Kefas atau Petrus oleh karena dia punya wibawa rasuli sehingga banyak orang pergi cari dia untuk dapat nasihat dan minta didoakan. Masing-masing pelayan Tuhan ini punya potensi, punya kemampuan yang membuat mereka diidolakan oleh warga jemaat. Dan ada sebagian lagi yang tidak mau mengidolakan manusia, baik Paulus, Apolos, Kefas. Mereka menggolongkan diri pada golongan Kristus karena mereka merasa bahwa mereka harus lebih taat kepada Kristus, bukan kepada manusia. Nah, ini fakta yang terjadi dengan penggolongan yang ada di jemaat Korintus. Tapi menariknya Ibu Bapak, relasi mereka sendiri sebagai sesama rekan pelayan Paulus, Apolos, Kefas tidak ada masalah. Mereka tetap menjaga soliditas sebagai rekan kerja. Apolos melibatkan Paulus dalam kerja-kerja pelayanan. Sama juga Paulus melibatkan Apolos dalam tugas-tugas pemberitaan Injil. Petrus memandang Paulus sebagai sesama rasul yang diberi tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Jadi di antara para pelayan ini tidak ada masalah. Yang masalahnya adalah jemaat yang mengidolakan salah satu di antara mereka. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ada 3 pertanyaan retorik yang Paulus sampaikan untuk bisa menunjukkan kesalahan mereka dan membetulkan pemahaman jemaat. Supaya masalah perselisihan, perpecahan dalam jemaat itu bisa terselesaikan. Yang pertama Ibu Bapak dalam bacaan ini Paulus bilang, dia bertanya, adakah Kristus terbagi-bagi? Yang menegaskan bahwa tubuh Kristus yaitu gereja atau jemaat memang seharusnya tidak terbagi-bagi. Sebab Kristus tidak terbagi-bagi. Gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota, tetapi punya kepala cuma satu, yaitu Kristus. Jadi gereja sekalipun banyak adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus menjadi kepalanya. Karena itu pertanyaan Kristus tidak terbagi-bagi itu menjadi sebuah pukulan. Adakah Kristus terbagi-bagi yang menyebabkan jemaat dan gereja harus juga terbagi-bagi? Pertanyaan kedua, Paulus bilang, adakah Paulus disalibkan bagi kamu? Hal ini menegaskan Ibu Bapak bahwa sebenarnya fokus jemaat itu tidak boleh terletak pada orang yang mengajarkan tentang penyaliban Kristus atau tentang Kristus yang tersalib. Fokus jemaat itu harus pada yang tersalib itu, yaitu Kristus, bukan pada yang mengajarkan tentang Kristus atau pelayan Tuhan. Dan ini yang banyak kali kita keliru. Sebab fokus atau penglihatan mata kita sebagai jemaat kadangkala tidak melihat pada Kristus, tapi pada orang pelayan yang memberitakan tentang Kristus itu. Dan yang ketiga, Paulus bertanya, adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dia mau mendudukan satu hal prinsip tentang baptisan, bahwa baptisan itu adalah hal yang utama. Dan kalau seorang dibaptis, hanya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan atas nama siapa-siapa. Dan baptisan itu berlangsung 1 kali seumur hidup, bukan berulang-ulang. Baptisan dilakukan sebagai tanda orang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan dan sudah menjadi milik Tuhan. Maka itu loyalitas hanya bisa ditujukan kepada Kristus karena telah menjadi
milik Kristus. Pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan mau menggugah hati warga jemaat dan mengingatkan mereka tentang hakikat bergereja itu, bahwa mereka adalah tubuh Kristus yang tidak boleh terpecah, bahwa mereka harus memandang pada salib Kristus, bukan pada orang yang memberitakan Kristus, dan bahwa mereka telah diselamatkan dan dimateraikan menjadi ahli waris kerajaan Allah melalui akta pembaptisan, dan itu sepenuhnya mereka telah menjadi milik Allah. Apa yang Paulus sampaikan Ibu Bapak dengan menyebutkan beberapa nama di sebelah belakang itu, ada beberapa nama disebutkan tentang orang-orang yang dia baptis, bahwa cuma beberapa saja, dan mereka ini orang-orang yang bertobat oleh penginjilan Paulus. Kenapa nama cuma 3 yang disebutkan di situ? Sebenarnya Bapak Ibu ini sebagai pengingat bagi jemaat di Korintus, bahwa tidak semua orang di Korintus itu Paulus yang baptis, bahwa ada kerja dan campur tangan rekan pelayan yang lain juga yang datang silih berganti membaptis di situ, membangun pelayanan di situ. Ini sifat kerendahan hati dari seorang pelayan yang mengakui bahwa kalau dia bisa membangun jemaat bukan dia sendiri, ada juga para pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang juga bekerja bersama-sama untuk menumbuhkan iman. Karena itulah pada bagian akhir teks ini Bapak Ibu, dia kembali menegaskan, Tuhan mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan cuma dalam kata, tapi juga dalam perbuatan nyata. Supaya apa? Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Artinya dia mau bilang, percuma saja bilang sehidup seia sekata, sehati sepikir, tapi lalu tidak dinampakkan dalam kehidupan yang sungguh-sungguh menjaga keutuhan, lalu membiarkan jemaat terpecah. Salib Kristus menjadi sia-sia. Ibu Bapak, Saudara, jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman ini bermanfaat untuk kita terus membangun kehidupan selaku umat dan para pelayan yang mesti menjaga kehidupan dalam keluarga, jemaat dan masyarakat gereja ini dengan lebih utuh, ya, kehidupan yang harmonis. Dan karena itu dalam posisi kita sebagai warga jemaat ataupun sebagai pelayan Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita maknai dari bagian ini. Yang pertama Ibu Bapak, ini kita sudah masuk bulan kemerdekaan, tinggal beberapa hari kita mau merayakan kemerdekaan bangsa kita yang ke-78. Dan kita selalu diingatkan tentang semboyan negara kita berbeda-beda tapi tetap satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu semboyan yang harus kita pegang untuk mempersatukan berbagai perbedaan dan kemajemukan yang ada pada kita sebagai bangsa dan negara, warga masyarakat yang juga warga gereja. Bahwa ini menjadi sebuah landasan kehidupan kita untuk tetap berjalan berdasarkan amanat institusi negara kita, Pancasila sebagai rumah besar kita untuk mengupayakan keutuhan. Apalagi sudah mau dekat momen-momen pemilu yang mengancam, ya, yang kadangkala bisa menimbulkan perselisihan karena perbedaan pilihan, bisa menimbulkan masalah dan tantangan, konflik, bahkan perpecahan-perpecahan di dalam kehidupan. Dan firman ini mengingatkan kita jauh-jauh awal, lebih tempo, supaya mari kita hidup harmonis dan jauhi perpecahan, sekalipun kita ada dalam berbagai pilihan, termasuk pilihan-pilihan nanti, pilihan politik kita. Ibu Bapak, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan karena itu poin penting bagi kita adalah berusahalah sedapat mungkin untuk memperhatikan kehidupan kita, untuk tetap berjalan berdasarkan amanat institusi negara kita, Pancasila sebagai rumah besar kita, untuk mengupayakan keutuhan. Apalagi sudah mau dekat momen-momen pemilu yang mengancam, ya, yang kadangkala bisa menimbulkan perselisihan karena perbedaan pilihan, bisa menimbulkan masalah dan tantangan, konflik, bahkan perpecahan-perpecahan di dalam kehidupan. Dan firman ini mengingatkan kita jauh-jauh awal, lebih tempo, supaya mari kita hidup harmonis dan jauhi perpecahan, sekalipun kita ada dalam berbagai pilihan, termasuk pilihan-pilihan nanti, pilihan politik kita. Ibu Bapak, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dan karena itu poin penting bagi kita adalah berusahalah sedapat mungkin untuk
menghindari perselisihan yang bisa menjurus kepada perpecahan. Dan untuk hal dimaksud kita memang perlu memiliki komitmen atau berpegang teguh pada prinsip untuk hidup seia sekata, sehati sepikir, erat bersatu. Sebab dengan begitu saja akan terjadi keharmonisan baik di antara kita, internal, gereja, jemaat, dan meluas sampai ke hidup masyarakat. Saya yakin kehidupan yang harmonis itu dambaan kita semua, Ibu Bapak. Tidak pernah ada keluarga yang mau pecah. Tidak pernah ada jemaat yang menginginkan keretakan, perselisihan. Atau juga tidak ada gereja yang menghendaki adanya perpecahan. Tapi faktanya selalu ada. Dan karena itu kehidupan yang harmonis harus kita bangun mulai dari keluarga sebagai gereja terkecil, tapi juga unit terkecil dari masyarakat bangsa kita. Kalau satu rumah tangga atau keluarga hidup rukun dan baik, maka tentu saja akan memberi pengaruh positif juga bagi kehidupan yang jauh lebih besar di mana kita berada. Dan karena itulah mari kita diingatkan, walaupun ada banyak masalah dan tantangan yang kita alami dalam kehidupan berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat, utamakan untuk tetap menjaga keutuhan. Ada memang orang yang katakanlah berpenampilan rapi, anggun, penuh dengan kesopanan, namun ada hati dan batin penuh banyak gejolak. Tinggal satu rumah tapi tidak seia sekata. Tinggal satu rumah tapi tidak sehati sepikir. Pikiran ada di orang lain. Tinggal satu rumah tapi tidak erat bersatu. Dan ini yang kadangkala membuka ruang bagi perpecahan di dalam kehidupan keluarga. Kalau keluarga pecah, kita juga akan mengalami banyak masalah dalam hidup jemaat dan masyarakat. Yang kedua, Ibu Bapak, dari bagian ini kita belajar, hindarilah pengagungan individual atas seorang pelayan atau para pemimpin. Ya. Sebab fakta membuktikan banyak kali masalah terjadi dalam jemaat juga, dalam gereja, karena kita mengidolakan satu figur pemimpin atau pelayan. Pandanglah kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan kehidupan, termasuk yang menjadi sumber untuk mengutus para pelayan sebagai alat Kristus untuk melayani silih berganti di dalam kehidupan jemaat dan gereja. Dan kita harus senantiasa diingatkan sebagai para pelayan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang mesti menghidupi moto gereja kita itu. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi yang penting itu bukan yang tanam atau bukan yang siram, bukan orangnya, pelayan siapa yang datang tanam dan siapa yang siram dan seterusnya. Tapi yang utama itu adalah Tuhan Allah yang memberi pertumbuhan. Dan Tuhan yang memberi pertumbuhan iman bagi ibu bapak, saudara jemaat, melalui peran dari para rasul. Karena itulah jangan sampai kita menggantikan posisi Tuhan yang memberi pertumbuhan itu dalam pelayanan di jemaat di gereja dengan mengidolakan satu pelayan tertentu atau satu manusia atau pemimpin tertentu. Yang ketiga, ibu bapak, sebagai para pelayan kita diingatkan, mari kita jadi para pelayan yang rendah hati, yang solid dalam bekerja, yang melayani dengan hati, yang seia sekata, sehati, sepikir, erat bersatu. Sebab kita telah dipanggil dan diutus Tuhan untuk menjalankan panggilan pekerjaan pelayanan yang tidak boleh kita sia-siakan. Waktu pelayanan yang kita dapatkan dari Tuhan itu terbatas karena pakai masa periodisasi, tidak untuk selama-lamanya. Kalau kuat-kuat cuma 2 periode, tidak bisa lebih dari itu. Kesempatan itu tidak terulang bagi siapa saja.
Dan kalau Tuhan masih memberi kesempatan dan kehormatan kepada kita untuk menjadi para pelayannya, mari kita layani dengan baik jemaat dan gereja ini. Kalaupun jemaat memberikan penghargaan dan penghormatan kepada kita sebagai para pelayannya, itu tidaklah boleh membuat kita angkuh dan sombong atau membuat kita memandang remeh kepada rekan sepelayanan. Lihatlah teman-teman sepelayanan kita sebagai orang-orang yang harus ditunjang, ditopang, didukung, supaya dalam kerja bersama itu kita pasti menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih berkualitas. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, belajar dari perselisihan yang dialami oleh jemaat di Korintus, maka kita diingatkan, jagalah persekutuan jemaat. Jaga keutuhan, jaga kesatuan. Itu berarti mari hindari bergosip, ya, hoax, bawa berita bohong. Hindari perselisihan yang cuma sepele, pertengkaran dan konflik yang karena alasan-alasan yang sebenarnya bisa dipahami dan diselesaikan. Tapi yang jauh penting daripada itu adalah bahwa masalah-masalah dalam jemaat, dalam keluarga, dalam kehidupan bergereja ini hanya pada Tuhan dan kepada orang-orang yang tepat yang bisa memberi solusi untuk mengatasi persoalan. Jangan bawa masalah kepada orang-orang yang berpotensi untuk membuat masalah jadi tambah lebih besar. Firman ini sebenarnya mau mengingatkan kita Bapak Ibu, sebab zaman sekarang dengan era media sosial ini banyak kita orang Kristen yang mengumbar permasalahan keluarga, permasalahan jemaat, permasalahan gereja di media sosial sehingga menjadi viral. Ya. Mengapakah kita harus membawa sesuatu yang bersifat privasi ke ruang publik dan dikonsumsi oleh banyak orang? Mungkin Ibu Bapak bilang itu kita punya hak, itu kita punya kesukaan. Tapi sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, kita diberi hikmat, kebijaksanaan oleh Tuhan Allah untuk melihat kehidupan kita ini erat bersatu, satu dengan yang lain. Satu jemaat susah, yang lain juga harus rasa. Gereja sakit, yang lain juga harus merasakannya. Tidak boleh kita mengambil keuntungan dengan cara-cara yang keliru itu, termasuk memviralkannya. Memviralkan para pelayan Tuhan, memviralkan masalah-masalah yang sebenarnya harus dikonsumsi internal gereja saja. Ibu Bapak Saudara yang beta kasihi, firman ini menegaskan, bila kita punya masalah dalam keluarga, dalam jemaat, dalam gereja, bawa, serahkan itu untuk Tuhan yang punya kuasa menggerakkan orang-orang tertentu untuk menyelesaikan persoalan. Dan bicaralah untuk orang-orang tepat yang kita rasa dituakan, punya hikmat, bisa mengarahkan bagaimana menyelesaikan situasi dan kondisi yang susah itu. Supaya apa Ibu Bapak? Supaya terciptalah suasana pelayanan yang solid, yang sinergis, yang harmonis, yang berkualitas. Dan umat akan mengalami sendiri pertumbuhan karena mereka meneladani kehidupan kita selaku para pelayan. Firman ini mengoreksi kita semua sebagai warga jemaat dan para pelayan Tuhan. Biarlah dalam kehendak dan tuntunan kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan firman ini dengan selalu bersatu sebagai tubuh Kristus, seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir, supaya dalam hal yang demikian jangan salib Kristus menjadi sia-sia. Tuhan memberkati kita semua jemaat. Amin.
Mari jemaat silakan berdiri. Dan bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah dunia ini, kita mengakui iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Mari kita berkata begini: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Feki Dak. Disilakan. Shalom jemaat. Satu lagu pujian dari Wita, semoga pujian ini menjadi berkat untuk semua. Oh, Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin bagimu. Oh, Yesus Tuhanku. Oh, dengan segenap hati dan jiwaku, datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh,
membuktikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh yeah, permata hatiku tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesusku, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Tuhanku. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita di saat ini. Jemaat, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di surga dan di dunia.
mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubah
Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kami datang di malam yang indah ini Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kemurahan dan kasih Tuhan bagi hidup kami. Ketika di malam ini Engkau boleh memperkenankan kami untuk memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud cinta kasih Tuhan bagi kami. Bapa, jamah dan berkati persembahan syukur kami agar dapat dipakai untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Dan ajarlah kami semua supaya bukan saja uang yang kami berikan, tetapi hidup kami dapat jadikan persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Persembahan pujian dari 15 Singers, disilakan. Betapa kita tidak bersyukur karena kaya dan subur. Jauh-jauh luas dunia ada, menghijau padamu tidak lemah. Betapa kita tidak bersyukur karena air kaya dan subur. Jauh-jauh alangkah indah bersama
Ibu Bapak, saudara jemaat, mari kita bersyafaat. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah kebenaran, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari. Kenyataan kehidupan yang masih kami hidupi hingga hari ini adalah bukti kasih setia Tuhan dan rahmat yang tak berbayar, yang telah juga dibayar lunas oleh darah Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang kami imani selaku Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu kami puji dan agungkan kebesaran kasih dan kuasa-Mu itu, rahmat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Sebab kami masih diberi kesempatan hidup, bekerja, berkarya, melayani dalam medan gumul dan panggilan kami masing-masing, sebagai akta iman kami yang nyata untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu, tapi juga berkat bagi banyak orang. Firman-Mu adalah kebenaran, bahwa hidup kami terpelihara lebih indah dari bunga-bunga bakung di padang dan burung-burung di udara. Sebab sebagai manusia kami mulia, dipandang berharga di mata Bapa. Berkat yang kami alami dari hari ke hari yang kami jalani, telah kami nikmati di sepanjang usbu yang berlalu. Maka dalam iman kami pun percaya, berkat Tuhan akan mengiringi langkah-langkah kehidupan kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, jemaat, gereja, dan masyarakat seantero. Karena itulah kami bermohon, kiranya dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan kepada kami semua, supaya kami dapat terus mengusahakan berkat-berkat di dalam kehidupan kami. Berkat yang tidak hanya berguna untuk keberlanjutan kehidupan kami, tapi juga kehidupan keluarga, rumah tangga, pendidikan anak-anak, menolong dan menopang kerja-kerja pelayanan dalam jemaat dan gereja, tapi juga menyatakan kepedulian dan kebaikan bagi orang lemah dan susah yang berkekurangan. Kami meyakini dalam kerja yang jujur, dalam upah yang kami terima dari hasil keringat sendiri, Tuhan memberkatinya bagi keberlangsungan kehidupan kami ke depan. Firman-Mu adalah kebenaran, bahwa anak-anak adalah milik pusaka-Mu, anak-anak yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami. Mereka bukan punya kami, bukan milik kami. Mereka adalah milik pusaka Bapa yang dipercayakan untuk kami mendidik, mengasuh, mendewasakan mereka, supaya kelak jadi orang-orang berguna, yang bermartabat, yang berkualitas, yang membawa keharuman bagi nama Tuhan, kebanggaan bagi kami keluarga. Tugas-tugas ini tidaklah mudah ya Bapa, selaku orang tua dalam pendampingan kami kepada anak-anak. Di tengah tantangan dan pengaruh media, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, kesulitan-kesulitan juga kami alami dalam proses-proses pembinaan. Tapi kami tunduk pada kuasa Allah yang memberi hikmat kepada kami untuk bisa mencerahkan pemikiran dan memberi pemahaman kepada anak-anak dalam dasar hidup takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu menjadi dasar untuk membuka jalan-jalan berkat bagi anak-anak yang sejak kecil beranjak dewasa menjadi muda yang memilih di jalan-jalan Tuhan. Tuhan memberkati langkah-langkah mereka. Kami doakan mereka semua, pada Tuhan ada berkat, biarlah tinggal menetap dalam kehidupan anak-anak kami. Firman-Mu adalah kebenaran, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sekali-kali sebagai yatim piatu. Dan karena itu tidak ada satupun persoalan dan masalah dalam hidup ini yang tidak sanggup untuk Tuhan selesaikan. Bahwa Tuhan akan menolong kami sebagai suami istri, orang tua di tiap keluarga rumah tangga. Dengan hikmat, dengan penuh kerendahan hati, saling menopang, mengasihi, mencintai, melayani, membangun sesi rumah tangga. Menjadi teladan buat anak-anak kami.
Bila ada masalah, kami mencari solusi dengan cara-cara yang tepat dan membawanya ke hadirat Tuhan yang sanggup untuk menolong, membantu. Kami pun meyakini Tuhan punya kasih dan sayang tinggal menetap pada orang tua kami yang sudah lanjut usia. Semua orang yang sudah semakin menua karena waktu-waktu hidup yang terus panjang. Allah memberkati dan mengerahkan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka semua. Tidak semuanya menikmati hari-hari tua dengan baik, penuh dengan damai dan hati yang tenang. Sebab kadangkala juga bisa kehilangan damai dan sejahtera. Tetapi kami meyakini sungguh, sebagai orang-orang yang tua sampai masa putih rambut pun Tuhan menggendong mereka. Dan kehadiran anak cucu menjadi jalan untuk tetap menopang orang tua kami. Mereka sombar dan menjadi pendoa bagi kami anak-anak cucu. Maka kami pun berdoa kiranya berkat kekuatan dan kesehatan ada pada semua orang tua kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayah tidak pernah sia-sia. Itu janji firman-Mu bagi semua para pelayan Tuhan yang melayani di gereja, di masyarakat. Sebab pekerjaan-pekerjaan yang kami lakoni di tengah jemaat, di tengah klasis, tengah gereja secara keseluruhan ini. Dan juga dalam upaya-upaya kami melakukan pekerjaan-pekerjaan publik. Semuanya hanya bertujuan demi keberlangsungan kehidupan kami ke depan bisa jauh lebih baik. Karena itu kami berdoa, diberkatilah pimpinan gereja kami, baik di sinode, di klasis, di jemaat-jemaat. Syukur bahwa pelaksanaan rakor PGIW SAG sudah boleh berlangsung dengan baik. Campur tangan Tuhan menggerakkan orang-orang yang baik hati sebagai panitia maupun banyak pihak yang menopangnya. Berkatilah mereka Bapa. Kiranya keputusan yang dihasilkan oleh gereja-gereja Persekutuan PGI wilayah berkenan diberkati oleh Bapa. Kami berjalan dalam satu amanat yang sama, menjaga kesatuan tubuh Kristus sehingga salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Ya Allah, kami berdoa bagi pelaksanaan tugas dan kerja-kerja yang mesti dilakoni lagi ke depan di gereja ini. Dan kami doakan wibawa rasulimu Tuhan limpahkan untuk para pemimpin di gereja ini. Menyikapi berbagai persoalan masalah yang terjadi di klasis 34 klasis di Maluku Utara. Kasih-Mu jua yang akan tolong. Tuhan, kami berdoa bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang sedang melaksanakan tanggung jawab berkoinonia bersama di Jemaat Labuan, sekaligus pelaksanaan rapat konsultasi tingkat klasis. Oleh pertolongan-Mu telah berlangsung juga, dan mereka dalam perjalanan kembali, seluruh majelis pekerja klasis, para pendeta seklasis kota, para pelayan dan hamba-hamba-Mu yang pergi. Perjalanan mereka kami taruh supaya mereka kembali dengan selamat, jumpa dengan keluarga dan juga jemaat-jemaat. Kami bersyukur untuk Bapa, bahwa karya-karya pelayanan kami bersama di jemaat-jemaat akan terus ditopang dengan semua orang yang melayani sebagai para pelayan, silih berganti. Kami sadar kami cuma alat dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang harus semakin besar, kami semakin kecil. Itu prinsip pelayanan yang harus kami pegang, supaya kami rendah hati, kami solid, kami sinergis dalam kerja-kerja bersama membangun jemaat dan gereja ini. Sebab kami meyakini dalam segala sesuatu yang kami lakukan tidak pernah jatuh percuma. Allah memberkati itu bagi hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, bagi jemaat dan bagi orang-orang yang kami kasih, cintai, kami layani. Firman-Mu adalah kebenaran, bahwa pemerintah adalah wakil-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk wakil-wakil Allah di tengah dunia ini, pemerintah kami, pemerintah bangsa dan negara kami, Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon.
sampai ke pelosok-pelosok negeri, RT RW, lingkup terkecil. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu, kuasa kasih-Mu. Orang-orang, hamba-hamba, para pelayan yang Tuhan pilih dan pakai demi mengupayakan kebaikan kesejahteraan banyak orang di dalam lingkup yang jauh lebih luas. Bukan tugas yang mudah Bapa, penuh tantangan, masalah banyak. Tapi kami meyakini keterpanggilan mereka itu adalah keterpanggilan yang dimungkinkan Tuhan, diperkenankan Bapa. Karena mereka memiliki kapasitas dan potensi yang bisa untuk mengatur kebaikan kesejahteraan hidup banyak orang. Maka kami yakini setiap hamba-hamba dan para pemimpin masyarakat dalam upaya dan kerja-kerja mereka melakukan yang baik bagi jemaat, bagi masyarakat, bagi gereja ini seutuhnya, dan juga kehidupan berbangsa bernegara. Allah memperhitungkan itu jadi berkat dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, sebagai hamba-hamba dan para pelayan, termasuk juga para pemimpin di masyarakat, kami bisa lemah, bisa salah, bisa jatuh, bisa gagal. Kadangkala kebijakan-kebijakan yang kami lakukan mungkin juga bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan juga bertentangan dengan kehendak yang seharusnya kami lakukan untuk mengupayakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Maka ampunilah kami jika dalam pelaksanaan tugas-tugas ini kami melakukan hal yang tidak Tuhan Allah kehendaki. Firman-Mu adalah kebenaran, bahwa Engkaulah kepala atas gereja kami, kepala atas jemaat. Dan itu yang kami yakini lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kami ini tubuh Kristus yang mesti menjaga kesatuan, keutuhan dalam jemaat, dalam gereja, dalam masyarakat. Dalam kehidupan yang harmonis sajalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan masuk dalam hidup kami. Tidak akan pernah ada berkat dalam hidup keluarga yang pecah, yang retak. Tidak pernah akan ada berkat dalam kehidupan jemaat dan gereja yang terpecah. Tidak pernah akan ada berkat dalam kehidupan masyarakat yang terpecah. Maka kami mohon tolong kami dengan kuasa hikmat-Mu, supaya kami juga terpanggil untuk menjaga keutuhan, membangun keharmonisan, dan menjauhkan diri dari perpecahan. Meski ke depan kami harus berhadapan dengan banyak situasi dan kondisi politik, bahkan hal-hal yang bisa saja memicu perselisihan dan konflik, Tuhan taruh hati yang rendah dan takut kepadamu, supaya tindakan kami benar-benar sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Tuhan, terima kasih, karena firman-Mu adalah kebenaran. Maka biarlah kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami semakin menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadirat-Mu. Bersama puji-pujian yang umat-Mu ini telah sampaikan, persembahan pujian, solois, singers, semua umat yang mengaktakan puji-pujian mereka dan memberi persembahan, persepuluhan sebagai lambang ikatan janji mereka dengan Tuhan Allah, berkenan Bapa terima. Bahkan semua yang telah bertugas sebagai majelis bertugas, kolektan, singers, pemain keyboard, pemain band, pengatur sound system, infokus, kamerawan, para tuagama, semua sukarelawan, dan semua umat yang telah datang. Allah memberkati kami. Jagalah langkah kami Bapa, sebab sangat rahasia jalan-jalan ke depan ini. Kami tidak tahu apa yang akan jadi dengan kami, tapi hanya ke dalam tangan kasih Allah yang maha bijaksana, kami mau menyandarkan dan menyerahkan hidup ini seutuhnya, supaya kami aman terpelihara dalam tangan Tuhan yang maha kuasa di perjalanan hidup usbu baru ini. Ampuni kami punya salah dan dosa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami, Kepala Gereja yang kami agungkan dalam hidup ini. Kami sampaikan syafaat kami kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang terkasih, mari silakan berdiri. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah kehidupan sehari-hari bersama kasih Tuhan,
Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari terimalah janji berkat penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Kebaktian kita boleh selesai. Selamat malam jemaat, shalom. Tuhan memberkati kita dalam perjalanan usbu baru sampai kita jumpa di lain kesempatan.
Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku.